Oke, silahkan diaktifkan kameranya. Kita mulai kelas kita. Dan dibantu mungkin PJ diingatkan teman-temannya di grupnya untuk diaktifkan kameranya karena untuk melihat kesiapan teman-teman di dalam proses pembelajaran. Takutnya masih ada yang belum siap untuk belajar sehingga kita bisa lebih dini untuk menyiapkan diri. Setelah semua siap, baru kita mulai eh, secara substansi terkait dengan topik hari ini. Ke chat atau ke biar itu menunjukkan bahwa ada etika dan etiket yang bagus dari teman-teman, bahwa teman-teman sudah berusaha akan tetapi masih belum bisa on kamera karena ada situasi atau kondisi yang tidak memungkinkan. Harapan seperti itu. Sehingga teman-teman akan belajar bagaimana cara teman-teman berperilaku atau bersikap dengan orang lain, gitu ya. Karena itu penting, gitu ya. Karena itu nggak ada ilmunya di dalam perkuliahan kita gitu ya. Itu nggak ada ilmunya di perkuliahan kita. Itu ilmu alam gitu ya. Itu ilmu yang tumbuh di masyarakat. Bagaimana etika dan etiket itu muncul di masyarakat. Dan teman-teman mengambil nilai-nilainya itu. Bagaimana sikap menghargai dengan orang lain. Harapannya teman-teman cerdas akan hal itu. Karena Bapak yakin teman-teman saat ini sudah mahasiswa, bukan siswa. Teman sudah maha siswa, bukan siswa. Itu mungkin teman-teman sedikit siraman rohani dari Ustadz Kusworo, katanya seperti itu ya. Biasa dia kan setidaknya ada Ustadz di sini. Gitu. Oke, kita mulai kelas kita teman-teman semuanya. Kita mulai nanti diawali dengan berdoa tentunya dengan harapan apa yang menjadi kegiatan kita menjadi barokah dan menjadi manfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin kita minta bantuannya sama Ivan Abdul untuk memimpin doa teman-teman semuanya. Silakan Ivan. Eh, Demi kelancaran proses belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Bisa dilanjutkan oleh Bapak Kusworo. Oke, terima kasih Ivan. Baik, teman-teman seperti biasa minta bantuannya untuk PJ, Anida, dan Nadia.
untuk melihat kembali teman-teman yang belum hadir dan tentunya untuk merekam atau merecord teman-teman yang eh, saat ini aktif di dalam proses pembelajaran kita sehingga nanti akan terekam keaktifan teman-teman untuk nantinya menambah poin apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak mulai, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, kita mulai kalau nggak ada. Ntar Bapak presensi dulu. Oke, teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar ya berkaitan dengan bagaimana kita tahu secara konseptual, secara teorinya terkait dengan adanya GDP gitu ya, Gross Domestic Product. Dan kita sudah belajar juga bagaimana mengukurnya, mengukur pendapatan nasional dari pendekatan pengeluaran di situ. Ada consumption, ada investment, ada uh, government expenditure di situ dan ada ekspor impor. Tergantung bagaimana mekanisme uh, apa namanya hubungan gitu ya, hubungan atau sistem perekonomian yang diadut dalam suatu negara. Oke, bentar Bapak cas laptop. Mungkin ada yang ingat konsep GDP waktu lalu, ada yang bisa recall kembali ingatannya konsep GDP seperti apa secara garis umum dari teman-teman. Silakan, silakan Rasya. Kalau nggak salah GDP itu untuk mengukur kesejahteraan rakyat bukan Pak? Untuk terus yang dihitung itu eh, yang seluruh penghasilan luar negeri atau dalam negeri yang ada di suatu negara Pak. Oke, itu nanti eh, kalau konsep GDP, terima kasih Rasya. Rasya PC-nya siapa? Atiaf Pak. Siapa? Alisa. PC mata kuliah ini kalau nggak Anida, Nadia. Oh Nadia berarti itu Pak.
Kan dia Nadia Oh, sama Tia Parisa, Pak. oh, oke. Yang sering ngubungin Bapak Nadia. Baik, bisa dicatat Nadia, keaktifan Raisya. Jadi teman-teman, silahkan teman-teman aktif. Kelas ini kan Bapak sangat terbuka untuk interaktif, bertanya, menanggapi, dan apapun itu ya. Ini untuk apa namanya membuat kelas kita itu lebih fokus lah seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan itu akan Bapak hargai dari setiap poin yang teman-teman lakukan di sini. Nah, the real economy in the long run. Jadi dalam jangka panjang kita akan melihat bagaimana ekonomi real eh, berlaku gitu ya, gitu, atau berjalan di situ. Ini materi yang tentunya di minggu di pekan ke berapa kita? Pekan ke-12 apa pekan 12 ya kalau nggak salah ya. Benar, kita pekan 12 Anida ya minggu ini. Iya, betul, Pak. Oke. Nah, di bukunya MenQ itu kita membahas di chapter 25 teman-teman semuanya di bagian 9 chapter 25 itu kita membahas topik salah satunya bagaimana produksi dan pertumbuhan di dalam ekonomi jangka panjang gitu ya. Produksi atau production dan growth, pertumbuhan dan produksi. Itu di chapter 25. Teman-teman bisa ngelihat punya gitu. Tadi juga disampaikan oleh Raisya, Rasya bahwa GDP itu materi yang bisa dikonsepkan bagaimana kita bisa mengukur kesejahteraan ekonomi suatu bangsa atau kesejahteraan ekonomi masyarakat di situ. Gross domestic product, ada kata domestik, berarti itu mengukur sejumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga domestik di situ ya. Warga atau penduduk domestik, baik itu warga dalam negeri maupun warga luar negeri yang tinggal di Indonesia. Contohnya gitu, yang tinggal di wilayah domestik gitu. Nah, ini terkait dengan bagaimana GDP. Dan ternyata GDP ada kaitannya dengan materi ini, teman-teman semuanya. GDP ada materi, ada keterkaitannya dengan materi ini gitu. Nah, kenapa? Tadi GDP mengukur terkait dengan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jadi bisa dikaitkan dengan bagaimana kesejahteraan masyarakat itu terlihat di dalam standar hidup gitu. Atau kualitas hidup gitu. Kualitas daripada masyarakat Indonesia terkait dengan kesejahteraannya gitu ya. Gitu. Nah, ini bisa mengindikasikan bahwa living standard, standar hidup ini menunjukkan kesejahteraan rata-rata penduduk dalam suatu negara, gitu ya. Menunjukkan bagaimana kesejahteraan rata-rata masyarakat, maka kan diukurlah dengan GDP realnya kan seperti itu ya, gitu. Yang sudah kita pelajari sebelumnya di situ. Bahwa kita dengan adanya GDP real per kapita gitu yang dibagi dengan jumlah penduduk itu menunjukkan bagaimana kita melihat ukuran kesejahteraan atau standar standar hidup itu sendiri gitu ya. Dan ini tergantung pada kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa gitu. Karena kan tadi sudah dijelaskan oleh Rasya bahwa GDP itu sejumlah barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara kan gitu ya. Gitu. Maka standar hidup di dalam statement ini menunjukkan bahwa standar hidup sangat tergantung pada kemampuannya. Jadi kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa, kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa. Logikanya teman-teman, semakin tinggi tingkat produksi atau productivity atau produktivitas tadi itu sendiri. Dan tentunya ini akan memperlihatkan bagaimana pendapatan negara akan meningkat gitu ya. Gitu ya. Pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara akan meningkat. Kalau pendapatan negara akan meningkat, tentunya akan menunjukkan bagaimana kesejahteraan masyarakat Indonesia, kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Tentunya kalau pendapatan rata-rata per orang atau masyarakat di wilayah itu meningkat, maka tingkat konsumsinya pun akan meningkat, gitu ya. Gitu.
dia akan memperlihatkan daya belinya, kemampuan untuk membeli barang dan jasa lebih tinggi karena pendapatannya tinggi. Gitu. Logikanya Ivan awalnya gajinya 3 juta, tiba-tiba gajinya 7 juta. Gitu. Atau mungkin lebih tinggi lagi gajinya 10 juta. Logikanya Ivan akan membeli produk, baik itu barang dan jasa, akan lebih dari biasanya atau tidak. Sekarang Bapak tanya Ivan. Kalau Beli Bapak tanya lebih Ivan, banyak, Pak. oke. Contohnya seperti apa, Van? Kamu sebelumnya nggak mampu beli ini, tiba-tiba bisa beli ini. Ada nggak pengalaman pribadi, Ivan? Nggak apa-apa. Curcol di kelas ini mungkin akan sedikit melegakan pikiran dan tenaganya, Ivan. Atau mungkin contoh lain, Ivan. Eh, Mungkin contoh yang bisa saya berikan itu seperti sebelumnya saya cuma beli kebutuhan yang penting untuk sehari-hari. Namun karena adanya pendapatan yang bertambah, saya bisa beli barang-barang yang sifatnya tidak mendesak gitu, Pak. Seperti aksesoris Oke, mungkin. oke, siap. Ya, mungkin bisa jadi benar sekali bisa jadi Ivan membeli emas untuk istrinya, Pak, gitu. Kalau ada istrinya, Ivan ya. Kan awalnya nggak bisa membeli emas gitu, nggak bisa membelikan cincin, kalung gitu, karena pendapatannya lebih tinggi. Tentunya Ivan memberikan cincin untuk ya bahasan seperti itu teman-teman. Maka itu menunjukkan bahwa kualitas daripada hidup Ivan itu akan lebih baik. Awalnya mungkin nggak bisa makan steak, tiba-tiba pendapatannya tinggi bisa makan steak kan gitu. Jadi kan itu menunjukkan bahwa kualitas Ivan sebagai individu di dalam suatu negara itu menunjukkan adanya kualitas yang bagus di situ. Pendapatan Ivan dari mana? Ya bisa saja Ivan itu terlibat dalam memproduksi barang dan jasa gitu ya. Ivan awalnya sebagai staf naik menjadi manajer kan karena produksinya meningkat, buka cabang perusahaannya di wilayah X, Ivan itu dipromosikan gitu dipromosikan untuk naik level menjadi manajer area. Kan bisa saja seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa standar hidup suatu negara itu tergantung pada kemampuan daripada negara tadi itu untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, kemampuannya inilah yang nanti akan kita gali, teman-teman. Seperti apa kemampuan setiap negara itu berbeda-beda. Kemampuan daripada setiap negara itu berbeda-beda. Hmm. Oke, selanjutnya teman-teman di sini eh, di dalam suatu negara, gitu ya, ada perubahan besar dalam standar hidup dari waktu ke waktu. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap negara itu tidak tetap gitu standar hidupnya gitu ya. Standar hidupnya itu akan berubah seiring dengan adanya pertumbuhan ekonomi gitu ya. Seiring dengan adanya perubahan daripada PDB-nya gitu atau GDP-nya di situ. Mungkin bisa jadi dalam dalam jangka pendek gitu atau short term atau di dalam apa namanya itu pertumbuhan ekonomi atau perekonomian jangka pendek itu nggak terlalu terlihat gitu. Mungkin tahun 1990 atau tahun 2000 di Indonesia, sekarang tahun 2025 di Indonesia, teman-teman bisa membandingkan gitu. Waktu dulu seperti apa, sekarang seperti apa gitu ya. Itu kan menunjukkan adanya standar atau kualitas hidup. Dulu mungkin tidak ada smartphone gitu ya. Sekarang sudah ada smartphone kan gitu ya. Dulu tidak ada, mungkin tidak ada handphone yang mereknya apa itu komunikasinya itu harus menggunakan wartel dan sekarang tidak harus menggunakan wartel yang harus kunjungi wartel enggak. Kita bisa ke mana-mana dengan adanya genggaman uh, handphone itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa eh, standar hidup itu akan apa ya? Akan berubah dari waktu-waktu ke waktu itu ini menjadi kunci bagaimana produktivitas itu penting untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara sehingga standar hidupnya itu akan lebih baiklah bahasa seperti itu.
Teman-teman bisa melihat di beberapa negara, mungkin negara Cina, Jepang, atau negara yang lainnya. Teman-teman bandingkan mungkin pada tahun 1990-an itu mereka GDP-nya berapa gitu ya. Dan saat ini mungkin tahun 2024, 2025 berapa besaran GDP-nya? Teman-teman bisa melihat bagaimana kesejahteraan negara tadi itu sendiri gitu. Itu menunjukkan bahwa dalam long term, dalam jangka panjang itu standar hidup itu akan semakin baik kalau ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi atau kemampuan dari suatu negara tadi itu sendiri dalam memproduksi barang itu lebih produktif, lebih baik itu. Tapi bisa saja dalam jangka panjang itu negara tadi itu malah ya dari miskin tetap miskin sampai sekarang miskin ya bisa saja seperti itu. Kalau gitu, kalau dari pertumbuhan ekonominya itu tadi tidak menunjukkan perubahan yang signifikan gitu ya. Standar low terus di situ sehingga tidak menunjukkan bagaimana kualitas hidup itu naik gitu. Walaupun terjadi akumulasi. Karena kenapa? Jumlah penduduk juga semakin naik di situ. Ini yang perlu diperhatikan bahwa eh, standar hidup dari waktu ke waktu mungkin bisa berbeda. Sangat sederhana kalau pengalaman pribadi Bapak, teman-teman semuanya. Bapak dulu tinggal di wilayah pedesaan. Waktu zamannya Bapak kecil itu TV itu bisa dihitung jari. Satu kampung Bapak itu punya TV itu dulu satu dua. Kalau Bapak mau nonton TV malam-malam itu pilihannya kalau nggak di si A atau si B dulu gitu. Sekarang teman-teman bisa ngelihat yang punya TV itu dalam satu kampung atau satu desa itu berapa? Mayoritas punya TV semua, kan gitu ya? Mayoritas punya TV semua gitu. Bahkan mungkin di rumahnya Anida di lantai bawah ada TV, di lantai atas ada TV kan gitu. Bahkan di handphone kita bisa nonton TV juga kan gitu secara online. Itu bagaimana wujud apa namanya itu pertumbuhan dan produksi itu mempengaruhi standar hidup dari waktu ke waktu dalam jangka panjang. Itu teman-teman terkait dengan konteks slide ini. Contohnya juga di Amerika gitu. Di buku ini ya di Amerika Serikat atau di US yang sering dijadikan case-nya di situ. Bahwa rata-rata pendapatan rata-rata yang diukur dengan PDB real per orang itu tumbuh 2% per tahun. Di situ menunjukkan bagaimana Amerika itu secara kumulatif dari tahun ke tahun menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan gitu. Ini menunjukkan bahwa Amerika itu salah satu kelompok negara yang maju. Kan seperti itu teman-teman semuanya. Dan eh, produktivitas teman-teman, seperti yang tadi Bapak sampaikan, itu mengacu pada jumlah barang dan jasa, kan GDP ya. GDP diukur dari sejumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, ini jasa yang dihasilkan dari setiap jam waktu pekerja gitu ya. Setiap jam waktu pekerja. Ini menunjukkan produktivitas gitu. Bapak contohkanlah gitu. Seperti Bapak analogikan seperti ini, teman-teman. Negara A gitu ya. Negara A itu satu orang dalam satu jam itu mampu memproduksi, contohnya sederhananya motor. Mampu memproduksi motor itu dua gitu ya. Dengan teknologi, dengan berbagai macam sumber daya yang ada, itu dua. Negara B gitu. Dalam satu jam per orang gitu itu mampu memproduksi 7. Ini kan menunjukkan bahwa negara A dan negara B itu berbeda dalam menghasilkan produk atau produktivitas yang dihasilkan atas barang dan jasa itu berbeda gitu. Kira-kira kalau Bapak tanya sama kalian, negara A dan negara B itu produktivitasnya bagusan yang mana? Ini Bapak tanya sama anak SD.
Loh, mana anak SD? Nggak ada yang jawab anak SD ini. Itu kan anak anak SD, pertanyaan seperti itu. Hotnya seperti itu kan anak SD sekarang itu kan hotnya seperti itu. Ini pertanyaan anak SD yang hot, high order taking skill gitu. Oke, Negara B, Pak. apa-apaan? Negara B, Pak. Karena produksinya lebih Oke, banyak. oke. Ini Ivan lulus berarti SD-nya ini. Nggak salah ini Ivan lulus SD di situ. Jadi analoginya seperti itu teman-teman. Jadi setiap orang per waktu tentunya di situ akan berefek pada itu dari skala kecil. Bagaimana kalau skala besar? Gitu. Skala besar mungkin bisa saja lebih banyak lagi pengalinya gitu ya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa produktivitas itu menentukan kesejahteraan gitu ya? Kan itu. Kalau ditanyakan, kenapa produktivitas itu menentukan kesejahteraan? Nah, ini level lah anak SMP gitu. Kenapa nih sekarang? Ayo, selain Ivan. Kenapa produktivitas itu menentukan kesejahteraan? Yo, nanti raise hand yang bisa sambari Bapak ambil minum dulu. Ayo, mana ini yang bisa menjawab pertanyaan Bapak? Masalah benar salah urusan kedua, gitu. Silakan. Yang pertama Sandi, yang kedua Anida. Ya, di sini saya izin menjawab ya Pak. Kenapa produktivitas meningkatkan kesejahteraan itu? Karena dengan adanya produktivitas yang lebih banyak, maka akan ada usaha yang dihasilkan tuh bakal lebih meningkat Pak. Dengan biaya yang lebih sama. Terus pendapatan juga bakal naik. Karena produktivitas tadi naik, maka stok-stok barang kan bakal lebih banyak. Nah, kan di situ juga bakal ada penurunan harga dari sisi barang dan itu bisa juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik karena dengan adanya peningkatan pendapatan sama penurunan harga barang tersebut, Pak. Oke, terima kasih Sandi. Anida, silakan. Sebetulnya sama kayak Sandi, cuma izin menambahkan saja. Sebetulnya karena kalau misalnya produktivitas naik, otomatis kan barang dan jasa atau sumber daya yang dihasilkan itu akan menambah, sehingga akan menambah atau menghasilkan pendapatan negara yang lebih tinggi. Nah, itu juga bakal meningkatkan upah pekerjanya dan juga memperluas tenaga kerjanya. Jadi dari situlah negara tersebut bisa makmur gitu. Oke, terima kasih Anida Firda. Tahil Luki Rahmania Nalendra Putri. Aku di sini juga sebenarnya cuma mau nambahin jawaban dari Sandi sama Anida. Jadi dari yang mereka bilang tadi, kalau barang makin banyak itu harga bisa lebih terjangkau. Nah, itu kan kalau supply naik, harganya bisa turun. Orang-orang jadi bisa lebih banyak lebih banyak beli tanpa bikin dompet nangis gitu. Nah, jadi kalau kalau barangnya makin banyak dan harganya makin terjangkau itu kan jadinya menambah efisiensi. Nah, kalau efisiensinya itu naik, berarti perusahaan dapat lebih cuannya lebih banyak gitu kan. Nah, kalau profit perusahaannya sendiri
lebih banyak, upah pekerja otomatis bakalan naik. Terus kalau pekerja upahnya naik, itu produktivitas yang tinggi dan upah yang naik bikin GDP juga ikutan naik. Jadi kalau GDP naik, kesejahteraan masyarakat rata-rata juga ikut terdorong gitu sih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ada simbiosis mutualismenya ya Loki ya gitu. Ya, yang lain untung, yang lainnya juga akan mendapatkan efeknya. Karena terkait dengan hubungan tadi itu, apa namanya itu siklus sirkuler terkait dengan bagaimana kalau hubungannya dengan negara, hubungannya dengan perusahaan dengan negara atau perusahaan dengan rumah tangga konsumsi itu sendiri. Ya. Waktu lalu kita sudah membahas lah di situ bagaimana hubungan antara RTP, rumah tangga produsen, dan rumah tangga konsumen RTK. Yang menjadi pertanyaan, jadi jawaban dari Lucky, Anida, dan Sandi kurang lebih tadi itu sudah sampaikan dengan sangat baik teman-teman semuanya. Betul sekali bahwa eh, produktivitas itu kan dilihat dari sejumlah barang yang dihasilkan. Di sini kan sudah dijelaskan sangat tegas, produktivitas itu mengacu seberapa besar jumlah barang jasa yang dihasilkan dalam setiap jam waktu per pekerjanya. Semakin banyak jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, tentunya itu produktivitasnya sangat baik dari perusahaan tadi sendiri. Dengan kita analogikan, perusahaan itu akan memiliki keuntungan yang lebih besar kan gitu ya. Keuntungan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari jumlah barang yang diproduksi gitu. Diproduksi untuk skala terbatas atau mungkin skala ekspor itu sendiri teman-teman semuanya. Kalau perusahaan itu untungnya lebih besar secara periodik, tentunya berefek kemana? Berefek kepada upah, gitu ya. Upah ini kita ngomongin antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, gitu ya. Hubungan antara keduanya tadi itu sendiri. Maka upah akan berefek, gitu ya. Upah akan berefek seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Upah juga akan memiliki efek, entah itu nanti akan menambah bonus, upah pekerja per waktu, per jamnya, dan lain sebagainya, gitu ya. Dan kalau upah naik, maka pendapatan penduduk juga akan naik, kan gitu ya. Pendapatan pekerja akan naik. Kalau Anida tadi itu memberikan statement, kalau perusahaan tadi itu melakukan ekspansi, tentunya perusahaan itu akan membuka cabang di beberapa wilayah, maka akan menyedot, akan menggait beberapa pekerja baru. Itu juga positif gitu ya. Efek daripada perusahaan tadi itu melakukan ekspansi karena jumlah produk dan barang dan jasanya itu diproduksi secara meningkat gitu. Itu bisa saja seperti itu. Nah, kalau pendapatan penduduk itu naik, kita kembali lagi kalau pendapatan penduduk itu naik, maka seperti Ivan tadi, dia akan meningkatkan kualitas hidupnya, konsumsinya akan naik gitu. Awalnya nggak bisa beli ayam potong, setelah apa namanya itu setelah dia pendapatannya naik, akhirnya beli ayam potong dalam 1 pekan sekali. Awalnya nggak bisa beli daging karena pendapatan naik, maka bisa beli daging naik. Kualitas hidup naik, standar hidup pun akan berefek menjadi meningkat, gitu teman-teman. Makanya produktivitas pekerja, gitu ya, ini akan mempengaruhi bagaimana tingkat apa kesejahteraan atau standar hidup, gitu. Nah, apakah pekerja di setiap negara itu sama? Nah, ini kan jadi pertanyaan juga, gitu ya. Apakah pekerja di setiap negara itu sama, gitu? Apakah Lucky Rahmania ini sama orang Indonesia dengan Lucky Rahmania orang Jepang? Nah, kan tentunya nanti akan mungkin namanya sama Pak Kus, tapi terkait dengan kualitas kompetensinya mungkin ada perbedaan. Kan kita bisa jadi seperti itu. Nah, ini kan eh, yang nantinya pekerja ini juga menjadi salah satu faktor gitu ya, yang akan menentukan bagaimana tingkat produktivitas gitu. Bapak pengajar di Indonesia tentunya akan berbeda nanti dengan Bapak pengajar di negara lain gitu ya. Entah di situ Singapura, Amerika, Jepang, Cina, mungkin bisa saja seperti kemampuannya beda gitu. Bapak kurang kurang bagus, di sana lebih bagus, atau di sana kurang bagus, Bapak lebih bagus. Ini akan menentukan bagaimana output kan gitu.
Karena kenapa? Ini jasa, kan gitu ya teman-teman ya. Yang kita lakukan ini jasa, kan gitu. Gitu. Barang dan jasa, ini jasa. Tidak melulu kita berbicara terkait dengan barang, tapi juga ada yang namanya jasa. Nah, ini contoh bagaimana variasi pertumbuhan ekonomi gitu ya, GDP real per orang gitu ya, yang mulai tahun 1890 Jepang, Cina itu 1900 cashnya periodiknya, Pakistan itu 1900, itu menunjukkan bagaimana GDP realnya gitu. Terus di mana di situ bagaimana pertumbuhan rate gitu ya, pertumbuhan daripada per tahunnya gitu. Teman-teman bisa melihat di situ bahwa Jepang itu dari tahun 1890 sampai tahun 2000 cash due date-nya terakhirnya gitu ya. Di situ menunjukkan tahun 2000 walaupun di awal itu kurang lebih sama mulai tahun 19-an lah di situ 18 19-an, bahwa Jepang itu mendominasi bagaimana rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun gitu ya. Rate-nya itu 2,81% itu menunjukkan bagaimana kesejahteraan Jepang lebih bagus gitu loh dari beberapa negara dari tahun periode studi kasusnya itu tahun akhir periodiknya itu tahun 2000 gitu. Maka dalam jangka panjang itu teman-teman dalam jangka panjang itu akan berefek bagaimana real GDP per personnya per orangnya itu akan mempengaruhi bagaimana tingkat kesejahteraan atau standar hidup daripada setiap orang teman-teman semuanya. Oke, kita lanjutkan ke nih. Standar hidup yang diukur dengan PDB real per orang sangat bervariasi dari suatu negara. Itu sudah jelas teman-teman. Bagaimana PDB real orang itu bervariasi setiap negara gitu. Kenapa? Kalau Bapak tanya ke teman-teman, kenapa PDB real per orang bervariasi antar negara? Apa sih yang berbeda dari beberapa negara? Aspek apa yang dilihat perbedaannya? Kalau Bapak tanya, GDP antara negara A dan negara B itu berbeda, gitu. Negara A, B, C berbeda. Tentunya ada aspek yang akan mempengaruhi PDB real tadi itu berbeda. Aspek apa yang berbeda? Mungkin teman-teman ada bisa mengklasifikasikan aspek apa sih yang membedakan sehingga PDB real setiap negara itu berbeda. Apakah ada faktor daripada aspek tadi itu sendiri yang menunjukkan PDB real berbeda? Silahkan, Bapak lempar ke kelas. Ada Sandi, lanjut lagi. Selain Sandi ada lagi nggak? Nanti kalau ada yang baru, Sandi lewat. Ada yang baru nggak? Bapak pengen yang baru-baru ini yang belum belum apa namanya itu suaranya keluar ini. Ayo teman-teman yang lain mana? Ingat nggak ada yang salah dan benar gitu ya. Dalam proses belajar salah itu wajar gitu. Tapi nanti dalam lingkungan teman-teman sudah belajar ya jangan salah kan gitu. Kalau sampai 1 menit tidak ada yang raise hand, akan Bapak tunjuk mahasiswa yang lain. Siap-siap aja teman-teman mahasiswa yang belum bersuara kalau tidak ada yang baru lagi.
Oke, sudah muncul nama baru, namanya Gian Tresna Kusmayadi. Oke, nanti Sandi terakhir, biar yang baru-baru ini. Sandi yang kedua, silakan, Gian. Pak, izin tadi pertanyaannya, kenapa PDB real per orang Setiap negara sangat berbeda. bervariasi ya? Iya. Menurut saya, PDB real per orang bisa bervariasi karena setiap negara punya kapasitas produksi yang berbeda-beda, Pak, mulai dari kualitas pendidikan, teknologi, stabilitas politik, sampai efisiensi ekonominya tuh berbeda-beda. Ada negara yang emang bisa ngolah sumber daya dari nilai tinggi, tapi ada juga yang masih sektor produktivitasnya rendah. Jadi wajar kalau output per orangnya juga jadi ikut beda, Pak. Oke, terima kasih Gian. Nah, ini Gian bagus jawabannya ini. Cuman kenapa Gian nggak muncul-muncul ini di layar Bapak gitu ya? Karena di layar Bapak itu yang muncul itu yang sering tanya gitu ya, sering tanya ini muncul di layar Bapak karena Bapak share screen kan gitu. Jadi nggak muncul semuanya. Kan Bapak bisa sering lihat Gian gitu, nggak sering lihat Sandi gitu ya, gitu. Ayo San, terakhir San. Sebenarnya sama kayak yang disampaikan sama Gian. Mungkin kalau dari saya faktor utama itu dari sisi SDM-nya Pak. Karena setiap negara kan SDM-nya tuh beda-beda ya dari tingkat pendidikan, tingkat Hmm. output produktivitasnya juga bakal beda. Nah, dan Hmm. dalam manajemen pemerintahnya juga tahu bakal mempengaruhi juga sih Pak untuk nilai produk nilai PDB-nya sendiri. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Gian dan Sandi. Kurang lebih sama di Sandi dan Gian sangat bagus jawabannya terkait dengan bagaimana teman-teman bisa membedakan aspek yang menunjukkan PDB real itu kenapa bervariasi. Itu. Baik terkait dengan teknologi, pendidikan, kualitas manajemen, atau institusi yang mengelola bagaimana perekonomian dalam negara tadi itu sendiri. Kalau kita yang secara fokus itu yang perekonomian yang khusus itu kita ada Menko perekonomian ya. Siapa Menko perekonomian kita? Menteri Koordinator perekonomian kita. Ada yang tahu? Pak Purbaya, Pak. Terima kasih Anida. Pak Purbaya. Pak Purbaya itu Menko perekonomian atau Menteri Keuangan? Oh, beda Pak, Menteri Keuangan ya Pak? Ini nontonnya Sorry Pak, radio sorry terus Pak. ini Anida. Makanya membedakan antara orang sama suaranya berbeda ini. Kalau Menko perekonomian siapa? Erlangga Hartarto, Pak. Airlangga Hartanto bukan Pak. Aku Suworo. Wah, bener ini. Pak Kusworo mah pengajar mata kuliah pengantar ilmu ekonomi gitu ya. Kalau apa namanya? Kalau Menteri Koordinator Perekonomian kita Pak Erlangga yang sangat berpengalaman teman-teman semuanya. Menteri-menteri kita itu sangat luar biasa, punya pengalaman yang luar biasa ya track recordnya tidak bisa diragukan lagi. Bagaimana Indonesia itu mampu bertahan dalam situasi-situasi yang sangat sulit pada masa pandemi maupun di sisa setelah masa pandemi. Kita masih menjadi negara yang bisa mempertahankan bagaimana tetap stabil gitu. Jadi kita negara yang sangat dihargai dan dihormati di beberapa negara karena kita mampu bertahan. Banyak negara itu negara tidak mampu bertahan pada saat situasi itu dan Indonesia masih bertahan gitu. Walaupun dengan problem-problem yang tentunya bisa diatasi oleh negara kita sendiri. Nah, ini juga teman-teman, variasinya ini juga tentunya akan berefek ya bagaimana kualitas daripada pendidikan di negara-negara, kualitas kesehatannya, kualitas transportasinya, kualitas mungkin akses internetnya, dan itu menunjukkan bagaimana harapan hidup antara negara satu negara lainnya berbeda. Teman-teman pernah mencari angka harapan hidup gitu. Teman-teman coba cari di internet. Berapa sih angka harapan hidup orang Indonesia, angka harapan hidup orang Singapura, angka harapan hidup orang Jepang, angka harapan hidup orang Korea Selatan. Teman-teman bisa melihat gitu. Itu menunjukkan salah satu wujud bagaimana efek daripada standar hidup atau kesejahteraan
setiap orang gitu. Walaupun tidak secara langsung diukur dari PDB, tapi itu mempengaruhi bagaimana seorang itu bisa layak hidup dalam berapa tahun. Dan ini teman-teman semuanya di topik ini di dalam pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Negara-negara termiskin memiliki tingkat pendapatan rata-rata yang belum pernah terlihat di Amerika Serikat selama beberapa dekade. Itu kan menunjukkan bahwa US gitu, Amerika Serikat itu seminim-minimnya US gitu ya. Negara-negara miskin itu tidak mencapai itu gitu ya. Jadi pada US minim pun negara-negara miskin tidak terlihat gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa standar hidup di negara miskin gitu ya. Untuk saat ini atau mungkin pada tahun periode materi ini disusun gitu ya. Itu masih di bawah atau lebih rendah gitu ya dari standar hidup orang-orang US gitu ya. Ini yang menunjukkan bahwa negara-negara termiskin gitu ya. Teman-teman bisa mencari negara-negara mana yang sangat miskin gitu ya. Ini menunjukkan bahwa itu masih di bawah PDB-nya jauh layak standar hidupnya dari Amerika gitu ya. Gitu. Baik itu dari produktivitas tenaga kerjanya, itu baik dari kualitas teknologinya yang ada di dalam suatu wilayah itu, pendidikannya seperti apa, bahkan infrastrukturnya gitu ya. Itu. Ini menunjukkan bahwa eh, sangat jauh terkait dengan bagaimana ketimpangannya. Dan tentunya, teman-teman, tingkat pertumbuhan ekonomi yang kurang baik ya fluktuasinya, gitu ya. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang kecil, teman-teman semuanya, dan tidak signifikan, tentunya kalau diakumulatifkan gitu, maka ini akan kurang bagus kalau apa namanya itu dalam long termnya gitu ya, dalam jangka panjangnya gitu ya. Maksudnya apa? Pertumbuhan ekonomi dalam waktu ke waktu gitu ya, dalam waktu ke waktu gitu. Kalau pertumbuhan ekonominya itu bagus, maka secara akumulatif tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu akan berefek gitu kan. Gitu. Contoh, awalnya itu mungkin secara sederhana mesin satu gitu ya. Pertumbuhan ekonomi mesin dua. Tahun depan itu bisa saja mesinnya itu nambah. Awalnya tahun ini dua menjadi mesinnya tiga menjadi empat, maka pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat. Tahun ketiga bisa saja mesinnya nambah lagi menjadi 8. Nah, ini kan secara akumulatif teman-teman, laju pertumbuhan itu juga akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara gitu. Apalagi dengan adanya output GDP-nya yang rate-nya itu tinggi, itu akan lebih bagus. Tapi kalau rate-nya kecil gitu ya, atau GDP-nya kecil yang dikatakan kalau pertumbuhannya itu tampak kecil, maka untuk beberapa tahun ke depan atau long term-nya, jangka panjangnya, maka ya bisa saja di situ nggak berefek secara signifikan untuk kesejahteraan si negara tadi itu sendiri. Dari miskin ke miskin ya sampai sekarang miskin kan bahasanya seperti itu gitu. Jadi akumulasinya itu tidak berefek secara signifikan untuk kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu dinilai dari GDP-nya. GDP-nya menjadi alat ukur kesejahteraan masyarakat Indonesia, masyarakat dalam suatu negara. Ini menunjukkan bahwa akumulasi pertumbuhan ekonomi juga ini penting gitu teman-teman semuanya. Sehingga akan lebih baik kalau GDP-nya itu selalu meningkat gitu. Makanya di Indonesia dipertaruhkan pertumbuhan ekonomi di triwulan keempat ini harapannya bisa sampai 5,5 ke atas gitu. Gitu semuanya. Produktivitas memainkan peran kunci dalam menentukan standar hidup untuk semua negara di dunia. Jelas ini menjadi bahan diskusi kita di materi topik-topik sebelumnya di situ. Bahwa kata kuncinya adalah productivity. Productivity itu kan outputnya nanti bisa di dalam proses input di dalam proses gitu ya. Produktivitas itu nanti akan dihasilkan apa gitu. Akan memberikan kunci di dalam menentukan standar hidup.
Semakin baik produktivitas, sejumlah barang dan jasa yang dihasilkan semakin besar, tentunya di situ akan berefek pada kesejahteraan gitu. Karena tadi sudah kita jelaskan, jika produktivitas tinggi, maka pendapatan tinggi. Pendapatan tinggi, maka konsumsinya tinggi. Konsumsinya tinggi, maka standar hidup juga akan cukup berefek menjadi kenaikan teman-teman semuanya. Gitu. Nah, mengapa produktivitas itu sangat penting gitu? Why productivity is so important? Gitu. Mengapa produktivitas itu sangat penting? Karena mengacu pada jumlah barang jasa yang dihasilkan seorang pekerja dari setiap jam kerja, gitu. Makanya kan tadi satu pekerja menghasilkan 3 motor di negara A. Ada satu pekerja menghasilkan 7 motor di negara B. Maka negara B itu secara produktivitasnya itu lebih baik, gitu. Karena jumlah barang jasanya yang dihasilkan juga cukup baik, gitu. Gitu. Walaupun kita di sini tidak ngomongin kualitas ya dalam artian, tapi di situ pasti akan sudah standar bagaimana kualitasnya di situ. Maka produktivitas itu output per pekerja per jamnya, teman-teman semuanya. Itu. Nah, itulah kenapa produktivitas itu begitu penting, karena pendapatan pekerja juga, teman-teman, itu juga kan dilihat daripada keuntungan perusahaannya gitu ya. Dan dilihat bagaimana kesejahteraan hidup, itu kan layanan publik nanti yang diberikan oleh negara. Negara dari mana? Dari pajak, kan gitu ya. Pajak penjualan, pajak PPh, pajak pertambahan nilai, itu kan diperoleh dari rumah tangga negara, rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Larinya kemana? Ya kualitas hidup, layanan publik, kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Ini kan secara tidak langsung berefek juga pada kualitas hidup gitu. Nah, untuk memahami perbedaan besar, maka kita akan fokus pada produksi barang dan jasa gitu. Why productivity is so so important gitu ya. Why productivity? How productivity is determined gitu ya. Kenapa produktivitas itu perlu apa nama itu apa nama itu mempengaruhi bagaimana kesejahteraan hidup gitu ya. Karena di dalam produktivitas teman-teman itu ada namanya faktor input gitu ya. Kita masuk ke dalam faktor faktor input gitu. Faktor input itu kan digunakan untuk memproduksi gitu ya. Barang dan jasa yang sudah dihasilkan itu output gitu ya. Gitu. Sedangkan untuk menghasilkan barang X gitu, contohnya di depan kalian mungkin ada laptop, di depan kalian mungkin menggunakan handphone. Laptop dan handphone itu kan barang output gitu ya. Nah, untuk menghasilkan handphone dan laptop itu kan dibutuhkan namanya faktor input gitu. Barang faktor-faktor produksi yang secara langsung menentukan produktivitas gitu. Apa saja di situ? Gitu. The factor of production di situ ada modal fisik, ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, dan ada pengetahuan teknologi. Nah, ini empat ini yang menjadi eh, apa namanya? Menjadi eh, pembahasan penting untuk kita. Jadi empat faktor ini ada modal fisik, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan pengetahuan teknologi. Ingat ada empat ini menjadi ketentuan bagaimana faktor menentukan produktivitas. Oke, biar teman-teman aktif, Bapak minta kalian mendiskusikan biar tidak fokus ke Bapak. Bagaimana cara mendiskusikannya dengan kelas yang cukup
Ini yang punya ini siapa? Yang punya apa namanya? Zoom ini siapa? Saya Pak, hostnya Pak. Rasya. Rasya dibuatkan empat empat apa namanya itu empat room, empat room. Oke, satu kelasnya kurang lebih ada berapa satu kelasnya Anida? 34 Pak kalau saya. Ada berapa Anida satu kelas? Kalau kelas C totalnya ada 34 Pak. Oke, 34 bagi 4 berapa itu? 8 ya. Berarti nomor satu sampai 8 4 kali 8 kali 4 32 benar ya? Iya Pak, benar Pak. Berarti satu sampai 8 itu di room satu, satu sampai 9 sampai berapa itu di room kedua, room satu itu modal fisik, room kedua itu sumber daya manusia, room tiga itu sumber daya alam, dan room ini pengetahuan teknologi. Dibuatkan roomnya. Udah dibuatkan Pak. Oke, silakan masuk. Room satu itu modal fisik, room 2 sumber daya manusia, room 3 sumber daya alam, pengetahuan teknologi. Apa tugasnya? Teman-teman buat satu slide untuk disajikan di kelas ini, didiskusikan. Satu slide saja. Berarti Waktunya nanti Bapak kasih 25 menit. Gimana Anida? berarti ini kita bikin sekarang dan mempresentasikannya sekarang ya Pak. Iya, 25 menit cukup. Kita kan masih ada 50 menit, 25 menit sisa untuk kita diskusi. Izin bertanya Pak, berarti di misalnya di roomnya nanti kita diskusi dan mempersiapkan slide-nya yang untuk dipresentasikan nanti dipresentasikannya di room utamanya ya Pak. Iya, di room ini, room mainnya. Oke, Oke. satu kelas dibagi 4. Jadi akan tergabung kelas satu kelas 2-nya. Satu slide saja. Oke, 25 menit nanti balik lagi. 20 menit selesai lebih bagus. Silahkan ke roomnya masing-masing. Absen 1 sampai 8 room satu. Absen 9 sampai berapa itu? 16 ya. Itu room 2. Absen 17 sampai 24 itu room 3. Sisanya berarti room 4. Tinggal ikut absen aja. Teman-teman di absen nomor berapa? Halo Hafi. Ini masih ada yang di main roomnya udah di close ya. Sudah 30 detik lagi ntar balik semua Pak.
Oke, emang harus dipaksa apa namanya? Dipaksa berhenti biar balik lagi teman-temannya itu. Kalau udah balik semua kita mulai teman-teman. Nanti disajikan dengan slide satu persatu untuk dibahas bersama. Yang lain juga, yang lainnya teman-teman yang lain boleh bertanya. Ya. Udah balik semua Pak, udah tutup breakout roomnya. Oke, terima kasih Asya, Ipan, dan teman-teman. Kita mulai teman-teman, kita sajikan satu persatu faktor-faktor input tadi itu sendiri diwakili oleh teman-teman yang akan mempresentasikan dan yang lainnya bisa bertanya. Nanti akan bawa bantu menjawab jika terjadi kendala. Silakan yang pertama, faktor input yang pertama itu model fisik. Model fisik, silakan. Silakan. Siapa yang kedapatan materi satu modal fisik dipresentasikan. Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Ya, Untuk room 1 itu jadinya materinya itu faktor produksi atau modal fisik ya Pak? kan ada 4 tuh modal fisik, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya alam, sama pengetahuan teknologi. Di saya soalnya faktor produksi, modal fisik, sumber daya manusia, sumber daya alam. Jadi saya kira modal fisik itu cuman apa namanya ini. Jadi saya sama room saya bahas faktor-faktor produksi, Pak. Yang modal fisik siapa? Silakan. Orang faktor-faktor produksi itu kan temanya, topiknya. Topiknya itu faktor-faktor produksi. Ada 4, ada modal fisik, sumber daya manusia, sumber daya alam, sama pengetahuan teknologi. Yang modal fisik siapa? Room 2 berarti. Nggak ada. Kelompok 2 sumber daya manusia, Pak. Nah, sudah, silakan sumber daya manusia. Nanti modal fisik Bapak yang menambahkan. Kamu menjelaskan faktor produksi apa nanti dah? Silakan yang kedua. Nggak apa-apa, nanti yang modal fisik Bapak yang menambahkan. Oke Pak, jadi kelompok apa sih? Jadi kita ada bahas faktor produksi dari sumber daya manusia dan ada beberapa, ada 5. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rasya. Silakan Rasya. Baik, terima kasih kepada Pak Kusworo dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Yang pertama itu kan faktor produksinya sebagai sumber manusia itu produktivitas tenaga kerja. Kalau produktivitas tenaga kerja ini sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya, kayak semakin tinggi kemampuannya, terus keterampilannya, terus pengalaman pekerjaannya juga. Jadi kalau misalnya produktivitas tenaga kerjanya tinggi, kan kemampuannya tinggi, jadi semakin cepat dan efisien, proses produksinya juga berjalan dengan cepat. Tenaga kerja yang terampil juga kan bisa memberikan inovasi-inovasi yang baru, terus kualitasnya juga jadi lebih baik. Terus untuk dapat gitu sangat diperhatikan untuk pelatihannya juga pendidikannya agar bisa mendapat produktivitas perusahaan secara keseluruhannya. Terima kasih. Terus Oke. lanjut ke nomor 2 yang kualitas hasil produksi. Jadi kualitas hasil produksi menurut sumber daya manusia itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan
keterampilan, dan sikap kerja para pekerjanya. Sumber daya manusia yang memiliki pendidikan baik, keahlian teknis yang sesuai, serta pengalaman kerja yang memadai, biasanya mampu menghasilkan barang dan jasa dengan standar yang lebih tinggi, lebih rapi, dan lebih konsisten. Terus juga selain itu, pekerja yang sehat, disiplin, teliti, dan memiliki etos kerja tinggi, cenderung lebih berhati-hati dalam proses produksi, sehingga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan mutu output. Jadi, semakin baik kualitas sumber daya manusianya, semakin tinggi pula kualitas produk yang dihasilkannya. Baik, selanjutnya yang ketiga yang efisiensi biaya produksi. Jadi tenaga kerja yang terampil dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi karena mereka mampu bekerja dengan lebih cepat, tepat, dan minim kesalahan. Dengan keterampilan yang baik, kerja dapat mengurangi produk yang cacat, sehingga pengurangan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan atau pembuangan barang yang rusak. Mereka juga mampu menggunakan bahan baku secara lebih hemat, terus karena tahu cara kerja yang benar dan presisi, sehingga pemborosan bisa diminimalkan. Selain itu, tenaga terampil dapat meningkatkan kelancaran proses produksi. Jadi secara keseluruhan, kehadiran tenaga kerja terampil membuat proses produksi lebih efisien, biaya lebih terkendali, dan hasil produksi lebih Yang keempat adalah kemampuan berinovasi. Jadi sumber daya manusia yang kreatif dan adaptif itu mampu menciptakan metode kerja baru, memperbaiki proses produksi, serta meningkatkan daya saing. Oke, yang kelima itu ada manajemen dan pengorganisasian produksi. Nah, kalau secara singkat, SDM nomor 5 ini tuh berarti SDM yang memiliki keahlian manajerial yang dapat mengatur alur kerja, membagi tugas, dan memastikan proses produksi berjalan secara optimal. Nah, pada bagian kelima ini, kita tuh langsung dikasih lihat gimana sih sumber daya manusia tuh pegang peran yang penting banget dalam manajemen dan pengorganisasian proses produksi. Di sini tuh kita bukan cuma soal gimana ngatur alur kerja dan nyusun jadwal, tapi gimana cara seorang manusia bisa membaca situasi, memahami kemampuan tiap anggota tim, dan memastikan semuanya berjalan sesuai atau selaras. Nah, di manajemen yang baik ini tuh lahir dari SDM yang mampu berkomunikasi, beradaptasi, dan membuat keputusan yang mempertimbangkan faktor-faktor teknis maupun sisi manusia di dalamnya. Nah, kalau orang itu bisa ngatur produksi dengan lebih terarah dan nggak saling tumpang tindih gitu, tujuan produksi tuh bisa tercapai dengan lebih tenang dan efisien. Jadi intinya tuh kualitas manajemen bukan soal di sistem, tapi juga tentang gimana manusia menjalankan proses manajemen itu sendiri. Sekian hasil diskusi dari Breakout Room 2 yang ngejelasin tentang faktor produksi dari sisi sumber daya manusia. Terima kasih. Baik, ada ya pertanyaan teman-teman yang lain? Kalau nggak ada, lanjut kelompok yang topik selanjutnya. Room chat 3 ya, Pak? Ya, Oke, izin share screen ya, Pak. Boleh dimulai untuk room chat 3, Zuhri. Selamat pagi Pak Kuswara dan teman-teman. Izinkan kami dari Room 3 untuk menjelaskan sumber daya alam yang mempengaruhi faktor produksi. Jadi,
Sumber daya alam yang mempengaruhi faktor produksi ini dibagi menjadi 5 bagian. Nah, secara pengertiannya itu SDA ini mencakup semua bahan yang berasal dari alam dan tersedia secara langsung tanpa harus dibuat oleh manusia. Nah, faktor ini juga sangat penting banget karena menjadi bahan baku dasar atau menjadi penghasil dari barang maupun jasa. Nah, untuk contoh-contohnya itu meliputi 5 bagian ini yang akan selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Contoh, contoh dari sumber daya alamnya itu ada tanah. Tanah itu gak cuma dipakai untuk bercocok tanam, tapi juga bisa untuk membangun usaha seperti contohnya lokasi pabrik atau pembangunan toko. Terus yang kedua ada air. Air ini digunakan untuk kegiatan produksi, contohnya seperti untuk mengairi sawah, untuk bahan baku industri minuman, untuk proses pendinginan mesin di pabrik. Terus yang ketiga ada hutan. Hutan ini menyediakan banyak bahan yang bisa diolah untuk produksi seperti kayu untuk furnitur, terus getah karet untuk ban, rotan untuk kerajinan, dan buah-buahan dan tanaman obat lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Zuhri. Oke, saya akan melanjutkan dari mineral dan tambang. Di sini ada seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, dan nikel, teman-teman. Yang kita tahu sendiri bahwa semua aspek di pertambangan itu sangat berpengaruh eh, kepada dunia, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang terakhir ada iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca mempengaruhi pertanian. Contohnya itu seperti musim tanam ya teman-teman. Misal kayak ada kan namanya musim mangga, terus musim stroberi dan lain-lain. Jadi semisalkan cuacanya itu, misal kalau stroberi itu kan dia butuh musim hujan ya. Misalkan lagi musim kemarau, itu tuh stroberi tidak tumbuh. Jadi untuk faktor produksi stroberi akan berkurang pada musim tersebut. Terus ada pariwisata. Pariwisata seperti contohnya itu, misalkan kayak yang naik-naik kapal, wisata yang pakai kapal itu, semisalkan apabila lagi iklimnya itu hujan, itu ada kemungkinan dia tuh dibatasi karena berbahaya kan ombaknya. Terus energi, karena menentukan pola tanam kayak tadi juga, kenyamanan wisatawan, serta ketersediaan sumber daya energi. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari Breakout Room 3. Terima kasih. Oke, sumber daya alam yang ketiga. Yang terakhir mungkin sebelum nanti Bapak coba masuk sudah 4 tempat. Baik, saya izin menjelaskan mewakili room 4. Jadi, mengapa pengetahuan teknologi itu penting dan menjadi faktor dalam produktivitas? Nah, pengetahuan teknologi itu termasuk sebagai faktor produksi karena teknologi itu langsung menentukan seberapa efektif dan efisien setiap input lain bisa bekerja. Dalam ekonomi itu, kita kan tidak hanya mau berbicara tentang soal kuantitas tenaga kerja atau modal yang dimiliki, tapi bagaimana semua itu digunakan, dan teknologi adalah bagian penting dari setiap proses produksi. Jadi teknologi berperan sebagai faktor produksi. Yang pertama itu karena meningkatkan produktivitas. Dengan teknologi, satu pekerja bisa menghasilkan output jauh lebih besar. Artinya, teknologi bukan sekedar alat, tapi juga pengganda kemampuan faktor produksi lain. Yang kedua itu menurunkan biaya produksi. Proses yang dulu mahal dan lambat
dengan teknologi konvensional sekarang bisa dibuat lebih cepat, presisi, dan hemat biaya. Ini membuat perusahaan lebih kompetitif dan tentu saja secara ekonomi lebih efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya izin melanjutkan. Selanjutnya tuh ada teknologi berperan sebagai faktor produksi. Teknologi berperan sebagai faktor produksi karena satu meningkatkan produktivitas. Dengan teknologi, satu pekerja bisa menghasilkan output jauh lebih besar. Artinya, teknologi bukan sekedar alat, tapi pengganda kemampuan faktor produksi lain. Dua, menurunkan biaya produksi. Proses yang dulu mahal dan lambat bisa dibuat lebih cepat, presisi, dan hemat biaya. Ini membuat perusahaan lebih kompetitif dan ekonomi lebih efisien. Ketiga, menciptakan inovasi dan pasar baru. Ah, dengan menciptakan inovasi dan pasar baru, teknologi membuka peluang produksi yang barang atau jasa yang sebelumnya tidak mungkin, sehingga struktur ekonomi bisa berkembang. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada faktor tradisional. Negara yang miskin SDA atau tenaga kerja besar tetap bisa maju jika punya teknologi kuat karena nilai tambahnya datang dari cara memproduksi bukan hanya dari sumber mentahnya saja. Oke, oke, teman-teman. Oh, ada kesimpulan. Silakan kesimpulan. Jadi saya berarti ada yang bilang gampang cara seperti Udah? Sudah Pak, mungkin sekian dari kelompok kami Pak. Nih closingnya deg-degan. Oke, terima kasih teman-teman. Memang luar biasa diskusinya sampai waktunya tidak mencukupi untuk teman-teman. Padahal sudah dibagi berbagian ya. Apalagi kalau satu topik, satu pokok materi ini bisa eh, 1,5 jaman teman-teman diskusi sambil menyajikan. Baik, teman-teman nanti bisa dieksplor secara mandiri ya terkait dengan topik ini. Hanya saja di sini Bapak akan memberikan review terkait dengan topik ini, teman-teman semuanya. Mungkin waktunya nggak lama, bahwa yang tentunya yang tadi physical capital tadi itu sendiri, itu kan faktor produksi ya, di mana faktor produksi ini berupa fisik, ya modal fisik, gitu, sebagai input yang mana akan menjadi stok untuk tahun periode berikutnya, gitu. Alat yang digunakan untuk membuat dan memperbaiki mobil contohnya. Alat yang digunakan untuk membuat furniture gitu. Gedung, peralatan kantor itu modal fisik gitu ya. Dan ini akan masuk ke dalam proses produksi dan juga akan menjadi output dari proses produksi selanjutnya di situ. Yang kedua human capital tadi itu sendiri gitu ya, yaitu kemampuan daripada SDM-nya untuk memproduksi barang dan jasa. Dan ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan maupun pendidikan daripada SDM di masing-masing negara. Dan tentunya ini akan berbeda.
Dan ini sumber daya alam, teman-teman. Sumber daya alam itu kan faktor input, baik itu yang terbarukan maupun sumber daya alam yang tidak bisa diperbaiki ya, diperbaharui lah di situ ya. Seperti minyak bumi, batu bara, dan itu sumber daya. Tapi untuk beberapa negara sumber daya alam itu tidak terlalu penting ya, gitu. Karena bukan tidak penting, tapi sumber daya yang penting tadi itu tidak wajib gitu untuk meningkatkan untuk menjadi negara yang produktif gitu. Karena banyak negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah tapi lebih produktif gitu. Karena ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi produktivitas daripada suatu negara tadi itu sendiri. Dan ini uh, technological knowledge gitu ya, pengetahuan dan pengetahuan teknologi tadi itu sendiri. Riset-riset itu berdampak untuk meningkatkan efisiensi, memudahkan bekerja, dan meningkatkan kualitas daripada produksi. Nah, ini kan adanya teknologi dan pengetahuan teknologi yang bersumber dari hasil riset tersebut. Nah, ini faktor-faktor produksi gitu ya, yaitu Y itu kuantitas output, yaitu sejumlah barang yang dikeluarkan itu akan dipengaruhi oleh bagaimana ketersediaan produksi teknologi, tenaga kerja, modal fisik, modal manusia, dan sumber daya alam. Nah, ini fungsi produksinya. Mungkin itu teman-teman semuanya, dan nantinya bisa dipelajari lagi di rumah untuk materi kita hari ini terkait dengan fungsi produksi teman-teman semuanya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nggak ada ditanyakan? Silakan, materinya ada di Bapak sudah kirimkan ke Nadia dan Anida, bisa nanti dipelajari lebih lanjut, dieksplor lebih lanjut, dan nanti bisa ditanyakan di minggu yang akan datang. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin ini sudah lewat waktu. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk waktunya. Selamat belajar lebih jauh lagi, explore lebih lebih jauh lagi materinya lewat berbagai media platform sumber belajar. Karena belajar itu tidak hanya untuk hari ini, tapi belajar untuk hari depan. Jadi teruslah belajar, jangan berhenti hanya sampai sini saja. Terima kasih Bapak Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.